Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, barusan sudah digelar sidang DPR naturalisasi dari 3 pemain kita ya. Yaitu adalah satu untuk pemain senior ya, satu untuk pemain senior dan 2 untuk pemain muda. Pemain seniornya adalah Ole Romani, striker yang udah kita sangat tunggu-tunggu ya sejak dulu, dan 2 lainnya itu adalah Dion Marks dan Tim Geispen ya, yang posisinya adalah Dion Marks ini adalah DMF, gelandang bertahan ya, natural posisinya, dan Tim Geispen ini adalah back kiri. Natural posisinya adalah back kiri tapi bisa juga main jadi back kanan ya. Oke, kita akan bahas terutama soal Ole Romani ya, yang akhirnya sudah diketok palu dengan sangat cepat seperti biasa oleh DPR. Ini sejak dulu kita tahu kalau udah masalah naturalisasi dan prestasi kan 2 tahun terakhir pasti selalu cepat prosesnya. Dan kemarin juga oleh Kementerian Hukum sudah dikasih tanggalnya ya, kapan Ole Romani, Tim Geispen dan Dion Marks ini akan disumpah. Mereka akan disumpah tanggal 8 Februari ya, artinya minggu ini ya, harusnya minggu ini berarti 8 Februari mereka akan disumpah ya. Mereka akan disumpah, dimana sekarang kan Ole Romani lagi ada di Inggris ya, lagi ada di klubnya. Kemungkinan besar akan mencari duta besar terdekat ya, kalau nggak di Inggris ya di Belgia gitu ya, yang terdekat. Kita tahu ya, ini sudah kabar yang sudah sangat ditunggu-tunggu sejak 2 tahun kemarin ya. Gue tuh udah bilang dari tahun kemarin bahwa kita tuh sangat butuh striker, dan kita tuh kan sering banget nge-spam Instagramnya Ole Romani kan, Romani itu udah dari 2 tahun yang lalu ya, Romani. Dan akhirnya Romani luluh juga ya, mungkin berkat keberhasilan timnas ke ronde 3 Piala Dunia, mungkin karena itu ya, ini yang membuat Romani akhirnya luluh dan mau melepaskan paspor Belandanya untuk timnas Indonesia. Dan memang ya, kalau melihat peluang untuk masuk timnas Belanda ya sangat kecil untuk Ole Romani, apalagi sekarang dia tidak bermain di kasta tertinggi. Sekarang kan dia bermainnya di divisi 2 Inggris ya, kan tidak di kasta tertinggi gitu, di Championship mainnya. Jadi ya, kesempatan Romani untuk Belanda sih udah pasti akan sangat sulit ya. Gak usah Romani, pemain sekelas Hilgers Idze saja sulitan untuk menembus timnas Belanda. Jadi timnas Indonesia adalah pilihan yang sangat realistis kalau memang ingin mewujudkan cita-cita untuk bermain di Piala Dunia. Jadi mereka juga bercita-cita ingin main di Piala Dunia. Kita pun sebagai supporter bercita-cita ingin timnas kita lolos ke Piala Dunia. Jadi ini kan simbiosis mutualisme yang sangat luar biasa ya. Gitu. Jadi selain karena ambisi mereka juga meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, mereka juga punya ikatan dengan Indonesia gitu. Kan Pak Erick Thohir sudah menjelaskan bahwa mereka hanya ingin pemain yang merasa memiliki ikatan dengan Indonesia. Jadi bukan pemain yang karena bagus ya sudah gitu, bagus diusahakan untuk diambil. Enggak begitu ya. Pak Erick Thohir menjelaskan bahwa pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh tim dari PSSI adalah, apakah kamu memiliki hubungan dengan Indonesia? Itu kan, apakah kamu memiliki hubungan darah, hubungan ikatan gitu ya, hubungan emosional. Jadi itunya dulu yang diprioritaskan. Ketika sudah memiliki hubungan emosional, maka menariknya akan sangat mudah. Dan itu yang terjadi dengan hampir seluruh pemain diaspora yang kita punya ya. Kalau kalian melihat perbincangan Verdon dengan Tom Haye, bahwa Tom Haye dengan Verdon kan tidak butuh waktu lama untuk mengatakan iya. Mes Hilgers pun demikian. Ketika dia ditawari, ketika dia dihubungi, dia tidak ragu untuk mengatakan iya. Idzes, begitupun dengan Jay Idzes, dia pun tidak ragu untuk mengatakan iya. Gitu. Jadi nasionalisme itu yang diprioritaskan oleh Pak Erick Thohir, dan memang terbukti di lapangan. Ketika mereka fight di lapangan, fightnya tuh benar-benar 100%. Bener-bener 100% gitu, bener-bener bermain untuk supporternya, bener-bener bermain untuk keluarganya. Dan kalau kalian lihat Tom Haye kan ketika main lawan Filipina, ketika dia cetak 2 gol, dia mendatangi keluarga ayahnya yang beberapa ada di Indonesia. Ini kan ikatan-ikatan ini kan yang dibutuhkan gitu. Jadi bukan hanya sekedar kualitasnya bagus, tapi ikatan ini yang diperlukan supaya apa? Pemain ini bisa fight 100% di lapangan, 200% malah.
Jadi kayak gitu. Jadi jangan ada yang salah paham ya. Jangan ada yang salah paham bahwa mereka ibaratnya, kan ada juga yang menanyakan kalau mereka dibayar segala macam. Ini untuk gua pernyataan yang sangat konyol ya. Itu ditepis oleh pemainnya sendiri loh, oleh Tom Haye, oleh Verdong, oleh sekarang mungkin Romani, bahwa mereka memang memiliki ikatan dengan Indonesia. Mereka memiliki hubungan persaudaraan. Begitu. Jadi jangan salah paham sekali lagi ya tentang kenapa diaspora ini mau, karena sekali lagi, pertama karena mereka memiliki hubungan, kedua karena mereka punya ambisi yang sama untuk meloloskan tim ini ke Piala Dunia. Gitu. Jadi memang terasa ya, apa, kalau kita lahir sebagai terlalu half blood, gue pun kan sama, gue pun Sunda, Sumatera gitu ya. Gue pun merasa Sumatera ya, Palembang itu menurut gue adalah rumah gue. Makanannya tuh gue suka banget, lidah gue tuh cocok banget dengan makanan Sumatera, masakan Padang, masakan Palembang, itu banyak banget yang cocok gitu. Kenapa? Karena half blood gue, setengah darah gue ini adalah Sumatera, Palembang gitu. Keluarga besar gue tuh banyaknya di Palembang, jadi, dan setengahnya lagi Sunda ya. Jadi gue tuh ketika sempat berapa kali kerja, karena gue sempat ke Batam, gue sempat ke Palembang, sempat ke Lampung segala macam, sempat ke Bangka. Jadi martabaknya, kita tahu martabak Bangka lah sangat terkenal kan. Martabak Bangka itu gue tuh sangat suka sama martabak Bangka. Gue sangat suka dengan masakan Padang, apalagi pempek Palembang. Wah, gue udah rajanya banget pempek Palembang gitu, apalagi yang asli ya. Jadi itu, jadi ikatan darah itu yang mereka juga punya gitu. Mereka yang mungkin punya 3 darah, ada Suriname, kan rata-rata ya orang-orang yang dulu berinvasi ke Indonesia, yang dulu sempat pergi ke Indonesia itu kan rata-rata keturunan kita itu kan rata-rata banyaknya ada di Belanda dan Suriname. Suriname itu kan kebanyakan Jawa. Kalau di Belanda itu banyakan dari timur karena Ambon, Maluku dan sebagainya gitu. Ketika mereka sudah memiliki ikatan itu, darah itu, dan memang setengahnya, contoh kayak Mes Hilgers, ibunya kan orang Indonesia asli, ibunya Mes Hilgers, kemudian ayahnya adalah orang Belanda. Itu kan hubungan Mes Hilgers dengan Indonesia dan Belanda kan sangat kuat. Mes Hilgers pasti cocok dengan makanan Indonesia, pasti cocok juga dengan makanan yang ada di Eropa. Itu tuh bisa membentuk sebuah ikatan, hal-hal seperti itu, persamaan budaya, kecocokan budaya segala macam. Jadi jangan lagi ada bahasa bahwa mereka dibayar segala macam, enggak. Pak Erick Thohir sudah memastikan PSSI juga bahwa yang dicari adalah pemain pertama, yang dicari adalah pemain yang memang memiliki ikatan dulu, memiliki hubungan dulu dengan Indonesia, entah itu suka budayanya, suka makanannya, dan segala macamnya gitu. Sehingga itu udah masuk ke jiwanya masing-masing. Jadi begitu ya untuk beberapa orang yang masih skeptis dengan hal-hal seperti ini. Jadi tolong hilangkanlah skeptis itu, karena kalau Anda masih berpikiran seperti itu, bilang naturalisasi ini karena mereka dibayar akhirnya berganti paspor segala macam, kalian mending gak usah dukung timnas dah. Toksik sekali gitu yang bicara seperti itu. Patinama sendiri aja bilang dia kenapa ingin pindah ke Indonesia karena dia adalah orang Indonesia. Saya ini orang Indonesia, ayah saya lahir di Indonesia, dan saya adalah keturunan ayah saya gitu. Patinama sendiri bilang gitu, Shane Patinama ya. Jadi stop ya, sekali lagi bicara hal-hal seperti itu. Ayo kita dukung. Sekarang ada 3 tambahan oleh Romani, Dion Max, dan tim Geispen. Ayo kita dukung, dan ya oleh Romani yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama akhirnya datang juga, dan semoga memang El Romani adalah jawaban ya untuk timnas Indonesia yang selama ini kita tahu sendiri kekurangan striker di 3 tahun terakhir, kekurangan ketajaman di 3 tahun terakhir ya. Oke, good luck untuk oleh Romani nanti sumpahnya ya. Bye. Selamat datang oleh Romani.